Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurma Fitra Ningrum dengan NIM 2019-019327 akan melakukan simulasi bahasa Indonesia tentang tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan, dan subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, semuanya sehat-sehat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mbak Alfrina, apakah sudah di sini? Bu. Mbak Alfrina memimpin doa ya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Nak Alfrina. Lalu selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Untuk Nak Safira, apakah sudah di sini? Sudah, Bu. Tolong bantu Ibu Mari, ya untuk teman. memimpin menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Baik, Bu. Mari, teman-teman, kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Dari Sabang Sampai Merauke. Berjajar pulau-pulau sampai menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih Nak Safira. Selanjutnya di sini Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Nanti kalau misalnya Ibu panggil, jangan lupa bilang hadir. Dan on cam ya, supaya Ibu tahu kalian mengikuti pelajaran dengan baik. Yang pertama, Nak Alfrina. Hadir. Bu. Hadir, Bu. Lalu Nak Safira. hadir, Bu. Oke, semuanya sudah masuk ya. Lalu di sini Ibu akan membacakan petunjuk pembelajaran. Yang pertama yaitu bacalah doa terlebih dahulu. Yang kedua, baca dan pahami materi pembelajaran dengan baik. Lalu yang ketiga, kerjakan soal latihan dan soal evaluasi dengan baik. Yang keempat, apabila mengalami kesulitan, silakan tanyakan pada guru atau orang tua kalian. Baik, sudah ya. Lalu di sini Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini. Yang pertama, melalui penjelasan guru,
peserta didik dapat memahami pengertian cerita dongeng dengan tepat. Yang kedua, dengan memperhatikan tanda baca, peserta didik dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati penjelasan guru, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Lalu, slide selanjutnya. Nah, hari ini kan kita akan belajar tentang cerita dongeng. Ada yang tahu tidak cerita dongeng itu apa? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Oke. Baik, di sini kita akan belajar tentang cerita dongeng. Slide selanjutnya. Di sini ada yang bisa membantu Ibu untuk membaca? Mungkin Alfrina. Baik, Bu. Pengertian. Secara umum, pengertian cerita dongeng dapat diartikan sebagai sebuah karya sastra lama yang berisi cerita luar biasa. Dan poin pentingnya ialah penuh khayalan atau fiksi yang dianggap oleh masyarakat umum sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi. Sudah, Bu? Oke, terima kasih Alfrina. Jadi itu ya pengertian dari dongeng. Lalu di sini kita juga akan belajar tentang hal-hal yang diperhatikan dalam membaca cerita dongeng. Di sini ada yang bisa membantu Ibu untuk membaca? Saya, Bu. Oke, silakan Anggi. Kak Keto. Kendala sinyal mungkin. Nah, Alfrina bisa membantu Ibu membaca lagi? Mbak Safira, Bu. Oh ya, silakan Nak Safira. Ya, Bu. Hal-hal yang diperhatikan dalam membaca cerita dongeng. A. Lafal. Mengucapkan kata dengan tepat. Menggunakan frasa yang tepat atau bukan kata demi kata. B. Intonasi suara. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik intonasi suara datar. Kalimat yang diakhiri tanya intonasinya suaranya menurun. Kalimat yang diakhiri tanya seru intonasi suaranya agak naik. C. Ekspresi. Siswa membaca dengan penuh perasaan. D. Tanda baca. Jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti membaca sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti membaca, kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. E. Suara lantang dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Sudah, Bu. Baik, terima kasih ya Nak Safira. Jadi dalam membaca sebuah dongeng kita harus memperhatikan lafal, intonasi suara, ekspresi, dan tanda baca. Sehingga saat kita membaca dongeng, pendengar bisa paham dengan isi cerita dongeng tersebut. Lalu slide selanjutnya. Di sini ada sebuah dongeng yang berjudul Kisah Tikus dan Singa yang Mengajarkan Kebaikan. Di sini ada yang bisa membantu Ibu untuk membaca? Mungkin Alfrina. Baik, Bu. Kisah tikus dan singa yang mengajarkan kebaikan.
Diceritakan bahwa seorang tikus yang menjahili singa dikala sedang menikmati tidur siang, sontak membuat singa tersebut marah dan ingin memakan sang tikus karena merasa terganggu. Sambil meringis ketakutan, tikus pun memohon kepada singa untuk melepaskannya dan memaafkan kejahilan yang ia perbuat. Mereka kasihan, singa melepaskan tikus. Merasa kasihan, singa melepaskan tikus. Tikus merasa senang. Ia berterima kasih dan berjanji untuk membalas semua kebaikan singa padanya. Lalu pada suatu hari, tikus mendengar suara singa yang mengaum keras. Sang singa ternyata terperangkap di sebuah jaring yang sengaja dipasang oleh pemburu. Singa memohon bantuan tikus untuk melepaskan jaring tersebut. Dengan sigap, tikus membantu singa keluar dari jaring tersebut dengan menggerogoti jaring sampai terputus. Keduanya pun segera kabur dan menyelamatkan diri. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Nak Alfrina. Jadi tadi adalah contoh sebuah dongeng. Lalu dari dongeng tersebut, di sini Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan yang akan kalian kerjakan. Ibu akan memberikan kalian waktu 5 menit, dan nanti Ibu akan panggil satu-satu untuk menjawab. Waktu dimulai sekarang. Waktu selesai. Di sini ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nanti Ibu kasih nilai tambahan. Saya, Bu. Baik, silakan Nak Safira. Yang pertama, apa judul dari dongeng sebelumnya? Judulnya Kisah Tikus dan Singa yang Mengajarkan Kebaikan. Terus yang kedua, siapa saja tokoh dalam cerita dongeng sebelumnya? Singa dan tikus. Yang ketiga, di mana latar tempat dari cerita dongeng sebelumnya? Di hutan. Lalu yang keempat, kapan latar waktu dari cerita dongeng sebelumnya? Jawabannya siang hari. Terus yang terakhir, apa amanat dari cerita dongeng tersebut? Amanat dari dongeng tersebut adalah kita harus saling tolong-menolong dan tidak berbuat jahat terhadap orang lain. Sudah, Bu. Baik, benar sekali Nak Safira. Jadi dari pertanyaan tersebut kita bisa mencari dari dongeng sebelumnya. Setelah kalian memperhatikan penjelasan dari Ibu dan mendengarkan salah satu cerita dongeng, di sini Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Ayo berlatih. Setelah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari Ibu tentang cerita dongeng, praktekkan baca sebuah dongeng dengan tepat. Di sini kalian harus membacakan sebuah dongeng dengan judul bebas, lalu kalian videokan dengan durasi maksimal 3 menit, lalu nanti videonya bisa kalian kumpulkan di grup WhatsApp atau WhatsApp pribadi Ibu. Untuk pengumpulannya besok malam maksimal jam 9. Seperti itu.
Jangan lupa ya dikerjakan. Baik, Bu. Lalu di sini ada yang bisa membuat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Mbak Anggi? Iya, Bu. Kesimpulan dari pertemuan kali ini yaitu dongeng adalah salah satu karya sastra lama yang berisi sebuah cerita yang tidak nyata dan belum tentu kebenarannya. Dalam membaca sebuah cerita, dongeng kita harus memperhatikan pelafalan kata, intonasi, serta tanda baca, dan juga ekspresi atau mimik muka untuk hasil yang lebih menarik. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Nak Anggi. Karena waktu sudah habis dan pembelajaran juga sudah selesai, marilah kita tutup pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Nak Alfrina bisa memimpin berdoa lagi. Bisa, Bu. Baik, Silakan. teman-teman. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Alfrina. Sekian pembelajaran dari Ibu. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.